Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak banyak dari kita yang akan menyukai satu buah ruangan yang mengharuskan kita untuk menunggu. Ruangan apakah ini? Ya, betul. Ruangan ini adalah ruang tunggu. Baik itu ruang tunggu waktu kita datang berobat, ruang tunggu ketika kita sedang mengantri di bank, ataupun ruang tunggu lainnya. Mengapa saya mengatakan bahwa ruangan ini bukan ruangan yang enak? Karena jika kita masuk ke dalam ruang tunggu ini, terkadang ada begitu banyak perasaan yang terjadi. Ada kalanya kita harus menunggu dalam satu waktu yang lama. Perasaan kita jadi gelisah, kita nggak sabar, kita jalan mondar-mandir, atau mungkin berkali-kali kita lihat nomor antrian kita. Namun sebenarnya ruang tunggu juga bisa mengajarkan kita satu pelajaran penting, yaitu pelajaran untuk bersabar. Sehingga sebenarnya ketika nama kita dipanggil, ada satu perasaan betapa leganya kita, akhirnya tiba giliran kita. Sebagai orang Kristen seringkali kita harus akui bahwa kita pun seringkali berada di ruang tunggu Tuhan. Kita bukan mengantri untuk mendapat giliran, melainkan untuk mendapat jawaban atas doa kita. Dan juga di ruang tunggu Tuhan inilah kita belajar untuk bersabar, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan sedang terus bekerja, dan kita belajar untuk menyerahkan semua harapan kita kepadanya. Yeremia mengalami kesedihan yang mendalam saat ia menyaksikan bangsa Israel harus mengalami penderitaan di bawah kekuasaan bangsa lain. Bait Allah dihancurkan dan penduduk Yerusalem diangkut dengan paksa. Orang Israel banyak kehilangan, mereka seakan-akan ditinggalkan oleh Allah. Kita tentu tahu bahwa dalam kondisi yang demikian, banyak keputusasaan dialami orang Israel. Hari-hari berubah menjadi gelap. Mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Namun kitab ratapan, sekalipun hampir semua bagian yang ada di dalamnya berisi ratapan, adalah kitab yang sebenarnya juga memberikan sebuah pengharapan. Di tengah segala kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam keadaan yang berat sekalipun, pengharapan tetap ada. Ratapan 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa sekalipun kita telah kehilangan semua yang kita miliki, selama kita masih memiliki bagian di dalam Allah, maka kita akan senantiasa berkecukupan. Karena kita memiliki satu-satunya hal yang dapat mengimbangi semua masalah yang sedang kita hadapi. Kepada satu-satunya pribadi inilah kita berharap, kita bersandar, dan mendorong kita untuk kita tetap berada di dalamnya. Dialah satu-satunya penopang di saat yang lain gagal. Di saat masalah masih berkepanjangan, kesulitan-kesulitan yang menghadang di depan tampak tak teratasi, dan kemenangan ditangguhkan. Tapi hanya di dalam Dialah kita menanti, hanya di dalam Dialah kita tinggal tenang dan berdiam diri. Dan di saat seperti inilah kita berada di ruang tunggu Tuhan. Sekalipun berada di ruang tunggu Tuhan bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi di saat kita menunggulah Tuhan bekerja di dalam diri kita, membentuk kita. Di saat kita menunggulah Tuhan melatih kesabaran kita. Di saat kita menunggulah kita percaya, berharap, dan berserah penuh kepadanya. Mari kita menunggu di ruang tunggu Tuhan dengan penuh harapan yang pasti tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita menunggu di ruang tunggu Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh iman percaya yang tidak tergoyahkan,
hanya di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.